Yudea tentang Paulus. Tak ada orang di Yudea, yang tanah Yudea tempat Yesus mengajarkan Injil kemudian mengajarkan tentang Paulus. Kenapa? Karena Yesus sama sekali tidak pernah menyebut sepotong kali pun. Tak pernah menyebut yang disebut Paulus itu, nggak pernah dia sebut. Jadi bagaimana mungkin kemudian kebaikan yang Anda lakukan adalah kebenaran, sementara sang sumber tidak pernah berbicara tentang kebaikan yang Anda anut yang berasal dari sang Paulus. Ada buku di dalam kitab saudara sampai bab 28 bercerita tentang kisah Rasul. Tapi sangat disayangkan, tidak ada sepotong cerita pun, secuil cerita pun, di mana di dalamnya ada mengisahkan Yesus setelah datang ke dunia, dia berjalan di atas bumi, bergandengan tangan dengan Paulus, bergandengan tangan dengan Yohanes, bergandengan tangan dengan orang-orang yang menulis kitab saudara. Ini saya katakan parah. Ini penyakit. Jadi kalau saudara mengatakan kebenaran itu, kebenaran apa? Lawang kitab Anda itu tidak memiliki garis sanad, mata rantai penyampaian dari Yesus kok. Sementara sang firman itu adalah konon Yesus, meskipun bukan. Yesus yang menerima wahyu dari Tuhan. Harusnya Yesus yang menyampaikan kitab kisah para rasul. Harusnya Yesus yang mengajarkan sahabatnya, murid-muridnya menuliskan kitab Lukas. Harusnya Yesus yang menulis surat-surat Paulus itu, harusnya ada instruksi dari Yesus. Sementara Paulus bertemu, menurut pengakuannya dia bertemu cuma sekali dengan Yesus. Pada saat apa? Pada saat berjalan ke Damsyik. Lalu tulisannya yang begitu banyak, 14 bab, 14 kitab, itu didapat informasinya dari mana? Jadi kita berbicara mengenai kebenaran, perspektif pemahaman kita kemudian harus ditabrakkan dengan logika dan secara historis. Jangan asumsi belaka. Ya, karena kita akan ditertawakan. Berbicara mengenai inilah, itulah, poin kebenarannya di mana? Aspek penilaiannya di mana? Tapi kalau hanya dengan iman, ya sudah, masuk ke dalam kamar. Jangan masuk di dunia debat. Masuk ke dalam kamar, berhaleluya yalah sampai Anda meninggal. Jangan dialog jangan debat secara adu argumen. Parah itu. Anda akan ditertawakan nantinya. Jadi kalau hanya sekelas iman, ya silakan di kamar aja, jangan muncul sebagai pendebat. Karena Anda akan dipersulit dengan keadaan. Saya tanya, di mana Yesus pernah bertemu? Sabar. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Apa si Paulus ini menurut Yesus? Dari lisannya Yesus apa yang katakan? Di saat Paulus mengatakan di Galatia 1, dia mengatakan, aku dipilih menjadi rasul sejak dalam kandungan ibuku. Kalau begitu, usia sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun bersama dengan Yesus harusnya. Kenapa? Paulus ini sudah dipilih jadi rasul dari rahim ibunya. Ketika Yesus butuh pertolongan sang rasul, dikejar-kejar tentara Romawi, dilapor-laporkan oleh imam-imam rabi-rabi Yahudi, Paulusnya kemana? Rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim ini kemana perginya? Ternyata dia ibarat serigala dalam goa. Begitu Yesus yang terangkat ke langit, dia keluar mencabik-cabik murid-muridnya. Itu fakta. Lalu habis itu dia nyamar, akulah murid Yesus, akulah rasulnya Yesus. Jadi yang nyamar seperti domba selama ini siapa? Yang bukan murid ngaku murid, yang bukan rasul ngaku rasul. Coba diuraikan ini, saudara-saudara. Diuraikan. Mana pengajaran Yesus dari lisan Yesus yang menyebut tentang Paulus itu sendiri? Ada kagak? Jangan tulisan Lukas, tapi pengakuan Yesus. Ingat, kisah para pewarta atau rasul menurut kalian itu 28 bab. Ada enggak cerita di situ bahwa Yesus ketika itu kemudian sebelum terangkat ke langit ya, Yesus diceritakan bersama dengan Paulus berjalan ke sinagoge, ke rumah ibadah, mengajarkan tentang apa yang diajarkan. Ada enggak? Nah, ini saya mau dengarkan jawabannya, tapi saya turun dulu untuk ibadah sholat maghrib. Silakan dilanjut teman-teman. Silakan Ustaz. Bang ya. Silakan Bang Jol, diterangkan. Tadi pertanyaannya Bang Juma.
Aduh, nggak ada lagi. Saya sebenarnya menjelaskan, bagus sih kalau dia sudah menjelaskan semua tentang kisah para rasul. Dan itu saya senang sekali apabila dia baca dengan secara teratur. Oke. Saya senang sekali kalau dibaca secara teratur tentang kisah para rasul yang 28 kitab, yang 28 bab ini. Dan Yesus, si Paulus sebenarnya adalah orang-orang yang bukan sama sekali percaya, satu titik pun percaya sama Yesus ya. Bukan orang yang percaya sama Yesus awalnya. Itu kalau kita lihat dari jalan ceritanya, dan itu dibuktikan, dan bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat benci sama orang Kristen. Seperti Anda. Oke? Paulus adalah orang yang sangat benci dengan orang Kristen. Lalu Paulus ini adalah orang yang taat dan yang sangat taat dengan hukum Taurat. Bahkan dia meminta izin untuk pergi membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Saking bencinya sama orang-orang Kristen. Bayangkan. Nah, di situ ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, mulai dari situ Yesus mengalami perubahan hidup, mengalami sesuatu hal yang spontanitas, dan dia kembali. Loh, kok baca? Oh, ndak ada orang yang pintar di sini nih. Orang, tolong dibaca dulu di kisah para rasul itu. Dexter, Tapi jangan langsung menganggap bilang bohong. Bang Jul, bentar. Dexter kalau mau dialog, kalau nggak saya turunin ya. Ya lanjut, Bang Jul. Saya ndak ada istilah berdebat sebenarnya. Oke. Nah, kita ceritakan tadi kan ceritakan tentang Paulus. Nah, saya menjelaskan tentang Paulus. Makanya ketika Paulus menemukan Yesus di Damsyik, mau pergi bunuh. Siapa sih yang ngomong gitu? Coba baca dulu lah. Siapa itu tadi? Enggak, lanjut, udah saya turunin. Silakan. Kalau saya berbicara tidak berdasarkan dalil atau berdasarkan data, nanti coba tanya ya. Saya jelaskan dan coba Anda baca sendiri di kisah para rasul itu, bahwa itu awal mula pertobatan Paulus. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 21 itu, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal itu padahal awalnya dia sangat benci sama orang-orang yang mengikut Kristus. Dianggap, wah, ini penyembah berhala ini. Bagaimana dia dia menyembah manusia ini. Ini harus dibasmi, ini tidak boleh ada di muka bumi. Tapi ketika dia menemukan Yesus secara pribadi, dia betul-betul berpaling dan mengikuti Yesus sampai dia mati. Adakah mengatakan bahwa ada yang tadi dikatakan di Matius tadi itu, bahwa Matius 21 Mesias itu sudah teruji kehidupannya Paulus, banyak perubahan hidup, dan itu dibuktikan bahwa dia sangat betul-betul menerima, melihat Yesus, ada datanya real, tidak bisa di karang-karang. Nah, itu kalau saya sih dari iman orang Kristen, bahwa kepercayaan kami kepada Yesus Kristus menunjukkan bahwa kami seorang orang Kristen tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri, oleh karena anugerah atau oleh karena kemurahan dari Allah yang mengambil rupa yang menjadi contoh cara hidup yang baik, mengimani bahwa kami diselamatkan oleh Allah sendiri. Oke, terima kasih Bang Jul. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut dulu aja. Ustadz Alif mungkin mau ini menarasikan. Silakan Bang Handi dulu sama yang lain. Aku mau menanggapi, silakan. Silakan Bang Handi. Apa? Yang duluan dulu, aku belakangan. Oke. Ya, silakan Bang Siti atau Bang Handi. Oh, enggak ada.
Bang Adli mau ngomong? Silakan. Mana barusan Bang Andi mau bicara? Sangat Nanti dulu. Ustaz Alif dulu. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Waduh, ini tadi materi Bang Juma masalahnya, saya nggak enak kalau masuk. Bang Juma lagi nggak apa-apa. Ya, ya mungkin ini aja. Silakan sanggah saja saya. Namanya juga kita saling dialog. Kata dialog itu suatu komunikasi antara dua belah pihak untuk saling mengetahui satu dengan yang lain toh. Jadi kita tidak saling ini bukan berdebat ya, tapi dialog. Silakan Pak. Ya, kalau dari saya memang tidak akan masuk dulu. Mungkin nanti Bang Juma yang menanggapi. Ini sebatas masuk aja. Terserah nanti mungkin ada yang mau ditanyakan ke pihak Muslim. Kami Muslim akan berusaha untuk menjawab. Mungkin itu dulu deh. Biar saya tetap nanti runut pembahasannya. Tadi menarik saya menyimaknya soalnya. Ada yang mau sanggah atau apa yang saya sampaikan tadi, silakan. Biar kita saling memahami pengetahuan. Cek. Terima kasih. Silakan Kak. Oh iya Bang Sidik, silakan. Cek. Ada nggak suara saya? Ada suaranya ada. Ada. Oke, begini Bapak. Tadi yang dipaparkan Gurunda itu tentang Paulus. Makanya yang ditanya itu tentang Paulus. Jadi di sini siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Kan gitu. Di mana Paulus ini bertemu dengan Yesus. Itu loh. Seperti yang dipaparkan tadi Bang Zuma kan gitu. Kalau kita menyatakan di mana Paulus bertemu dengan Yesus, sudah jelaskan tadi. Waktu Paulus menemu Yesus itu yaitu di kota Damsyik. Ada datanya, silakan kita cari sendiri di data di Kisah Para Rasul bahwa Paulus menemukan Yesus di kota Damsyik. Pak, itu Paulus itu kan sudah Yesus itu kan sudah terangkat kan, Pak? Dia kan pingsan Ya. tuh. Nah, gitu loh. Dia pingsan. Terus dia seakan-akan melihat Yesus. Nah, terus Yesus berkata gitu. Inilah apakah engkau Tuhan? Gitu. Ada datanya waktu dia pingsan di Al-Quran. Dia merebah ke tanah itu apa Pak? Coba, dia merebah ke tanah. Silakan Bapak buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Nah, Paulus itu pingsan ketika dia melihat cahaya, yaitu Yesus. Ya, terima kasih. Silakan. Iya melihat cahaya. Terus di mana dia? Emang dia sahabat dengan Yesus, Pak? Di mana dia bergandengan tangan dengan seperti tadi yang dipaparkan, di mana dia itu murid Yesus? Mana datanya, Pak? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan Yesus yang mengatakan. Dia lihat dengan apa, Pak? Dia rebah ke tanah, terus kelihatannya kan gitu bunyinya. Ntar saya buka datanya ya. Ya. Coba buka, Silakan, Bapak buka dong Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Gitu loh. Ya. Baca Pak di situ. Oke, saya bacakan ya, Pak. Silakan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus itu, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke, iya terus. Jadi apa itu dalam itu bunyinya? Itu siapa yang katakan? Coba Bapak baca lagi sekali lagi dan Bapak pahami. Bapak. Bentar. Saya bacakan ulang ya, Pak. Dalam perjalanannya ke Damsyik, yaitu Paulus ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Itu awal pertobatannya Paulus, nanti saya jelaskan. Ia rebah ke tanah dan
kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Siapakah engkau Tuhan? Tanda tanya. Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Terus. Ya, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dah. Oh ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan? Kisah Para Rasul 93 sampai 4 itu baca dulu, Pak. Kisah Para Rasul 93 begini. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, Pak. Dari langit nih. Memancar dari langit. Mengelilingi Bukan dia. dari bumi, ya? Iya, dari langit. Nah, sekarang saya tanya di mana dia pernah bertemu Yesus? Di dalam dia semasa Yesus dari mana, Pak? Gitu loh. Ini kan perjalanannya dia nih. Di kota Damsik. Di Damsik. Terus kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Sekarang satu poin yang saya tanya ke Bapak nih. Waktu kedengaran itu, Yesus itu belum diangkat atau sudah diangkat? Ya sudah terangkat, dia sudah naik terangkat. Nah, makanya Iya. sudah terangkat. Itu yang saya maksud. Betul. Nah, terus gini, Pak. Bunyinya kan gini. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Nah, sekarang poinnya, di mana ini Paulus menganiaya Yesus? Ini menurut Paulus ya. Kedengaranlah oleh dia kan? Nah, itu yang menurut Paulus ini, menurut ceritanya yang dituliskan Lukas dan Paulus ini. betul. Ini kisah Oke, para saya rasul jawab. ini tuliskan. Silakan. Betul, saya akui pertanyaannya dan sangat menarik. Oke, kalau kita lihat dari sikapnya Paulus, awalnya dia pergi membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus ya. Pengikut-pengikut Yesus itu dikategorikan bahwa ketika dianiaya, artinya dia dianiaya. Artinya Yesus sendiri yang dianiaya. Nah, ini kan Paulus, kalau kita lihat latar belakangnya, awalnya dia pergi menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Ya, tahu Pak, tahu. Jadi gini Bapak. Oke. Poinnya gini ya. Di mana semasa Yesus itu masih ada belum diangkat, dia bertemu dengan Paulus dan menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Silakan. Datanya mana? Baik, kalau kita lihat dari latar belakang ya, kalau kita lihat dari Paulus ini adalah orang yang taat dan orang-orang Yahudi yang paling taat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Satu iota pun dia tidak melanggar, ya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh taat. Tapi ketika Yesus mengajarkan bahwa kalau kita lihat Roh Tuhan ada pada Yesus waktu Yesus berkhotbah di sinagoga ya. Itu ya, Roh Tuhan ada padaku dan dia berbicara. Pak, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah Saulus pernah menganiaya Yesus? Kalau pernah, di mana dia dianiaya? Itu loh maksudnya. Itu loh. Oh ya, yang dimaksud Yesus bahwa Saulus dianiaya itu, padahal sebenarnya dia mau pergi aniaya orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Kristus toh, tapi Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Di manakah? Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kalau Paulus menganiaya orang-orang Kristen, itu dianggap bahwa dia menganiaya Kristus. Mereka bukan orang Kristen, Pak. Mereka bukan orang Kristen. Siapa yang menambahkan? Siapa yang bukan Kristen? Ya murid Yesus. Kata bukan Kristen itu tahun kata Kristen itu tahu enggak Anda? Ya di Antioquia, Pak. Kata Kristen itu adalah kata Kristen itu, Bang, bentar, Bang Jol. kata Kristen itu, dengar dulu. Baik, Kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke? Kata Kristen, pengikut Kristus.
Itu Kristen namanya. Di zaman Yesus Itu sudah ada Kristen ya, Pak? waktu di awal bulan. Tar dulu. Di Antioquia. Di zaman Yesus sudah ada Kristen ya, Pak? Belum ada. Kristen itu pengikut Kristus, Pak. Ya kalau belum Jadi ada di lu jangan. zamannya Kalau nggak ada, Pak, kalau belum lu jangan bilangin murid-murid Yesus itu Kristen. Anda ini kok memberi agama kepada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda gitu loh. Nggak boleh begitu, Pak. Lah, kok saya yang kena? Enggak, bukan Anda. Bang Ali nanti Bang Gue bicara. Silakan Bang Ali. Silakan Bang Gogo. Saya diem, saya yang jalan. Silakan Bang Gue. Kita lurusin ya untuk perjalanan Paulus ke kota Damsyik ya. Kita buka untuk terjemahan teks 1697. 1697 original teksnya itu berbunyi demikian. Ketika pada perjalanan ke kota Damsyik, tiba-tiba Paulus merasa kelelahan dan tertidur. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Yesus.